Baik, kita ketemu kembali kepada video pembelajaran kita yang terakhir di bab kedua ini. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai kingdom ataupun kerajaan yang paling besar dari semua kingdom, yaitu Kingdom Animalia, di mana isinya adalah segala macam hewan, baik itu hewan melata, hewan di darat, semua hewan, baik di udara maupun sampai ke manusia. Semuanya dibahas di Kingdom Animalia. Kingdom Animalia itu terbagi atas dua jenis, yaitu invertebrata dan vertebrata. Vertebrata artinya adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Nah, yang masuk vertebrata berarti yang memiliki tulang belakang. Vertebrata artinya adalah tidak memiliki tulang belakang. Yang invertebrata ada 8 jenis. Vertebrata ada 5 jenis. Semuanya akan kita bahas. Langsung saja. Yang pertama yang kita bahas adalah mengenai jenis-jenis dari invertebrata, kemudian baru vertebrata. Terlanjutkan. Yang pertama adalah jenis invertebrata yang pertama kita bahas adalah porifera. Nah, yang termasuk ke dalam porifera, ciri-cirinya adalah tubuhnya memiliki pori-pori seperti SpongeBob yang ada di kartun. Nah, banyak pori-pori di tubuhnya, itu namanya porifera, jenis porifera. Kemudian hidupnya, tempat tinggalnya atau habitatnya di perairan, jadi hidupnya di lautan. Contohnya adalah Euspongia yang mirip seperti SpongeBob. Kemudian ada Poterion dan yang terakhir adalah Skipa. Jadi ini adalah contoh-contoh dari porifera, jenis porifera. Jenis yang kedua dari invertebrata adalah Solenterata. Solenterata punya ciri-ciri tubuh berongga, jadi tubuhnya di dalamnya itu seperti ada ruangan, jadi bolong lah istilahnya. Kemudian ada yang berbentuk polip dan medusa. Polip itu artinya dia tetap menempel pada suatu tempat dan medusa itu bergerak bebas. Contohnya adalah ubur-ubur. Nah, ubur-ubur ada rongganya. Nah, ini ubur-ubur termasuk yang medusa. Kemudian ada juga yang polip, contohnya adalah anemon laut. Jadi bagian tengahnya ini bolong, ada ruangnya. Itu namanya berongga, Solentrata. Selanjutnya di invertebrata adalah cacing-cacingan kita bahas. Ada 3 cacing. Cacing yang pertama kita bahas adalah cacing pipih atau nama lainnya Platyhelminthes. Platyhelminthes ciri-cirinya bentuk tubuhnya pipih seperti plat, atau kalau tidak tahu plat, bentuk tubuhnya itu seperti mitiau. Nah, mitiau itu kan agak datar tubuhnya, bentuknya. Cacing pipih bentuknya seperti itu. Contoh cacing pipih adalah cacing yang ada di hati dan ada di pita. Nah, ini cacing di hati kita, cacing pita dan cacing hati. Cacing hati itu kalau sudah terlalu besar bentuknya seperti ini. Sama seperti mitiau tadi. Lanjut cacing yang kedua ada cacing gilik, yaitu Nematelmintes. Ciri-cirinya cacing gilik ini tubuhnya bulat memanjang seperti tabung, tapi tidak bersegmen. Bersegmen itu artinya berruas-ruas, punya ruang-ruang. Contohnya adalah cacing perut dan cacing kremi. Nah, contoh cacingnya ada ini. Ini cacing kremi. Jadi bentuknya bulat, memanjang, tapi tidak ada segmen. Segmen seperti apa? Kita lihat pada cacing berikutnya. Cacing yang terakhir adalah cacing gelang atau yang disebut dengan Annelida. Cacing gelang, ciri-cirinya tubuhnya bulat memanjang juga, tapi ada segmen berbentuk seperti cincin. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat cacing tanah. Mana segmen? Ini segmen, tuh garis-garis. Pada cacing gilik tadi tidak ada garis-garisnya, tapi pada cacing gelang, seperti ada gelang-gelangnya, ada garis-garis. Contohnya cacing tanah. Invertebrata yang selanjutnya nama kelompoknya adalah moluska. Moluska ciri-cirinya hewannya bertubuh lunak, jadi tubuhnya lunak, tidak keras, kemudian ada yang memiliki cangkang, ada yang tidak. Nah, sudah tergambar contohnya hewan apa? Ya, contohnya adalah hewan cumi-cumi. Nah, cumi-cumi tubuhnya ini lunak, tapi tidak punya cangkang. Yang punya cangkang contohnya ini
siput. Nah, ini cangkang. Tubuhnya lunak. Jadi kalau kita pegang pasti lunak nih, tidak keras, lembut. Contoh lagi yang punya rumah adalah yang punya cangkang adalah ini, kerang. Jadi kerang kalau kita buka dalamnya, ini luarnya cangkang ya. Kita buka luarnya, ambil dalamnya. Nah, dalamnya itu tubuhnya lunak. Nah, dia ketiga ini masuk ke dalam contoh moluska. Invertebrata selanjutnya adalah kelompok arthropoda. Kelompok arthropoda punya ciri-ciri tubuhnya bisa kita bedakan atas tiga bagian. Ada kepala, dada, dan perut. Kemudian ada 4 jenis. Yang pertama insekta. Insekta itu artinya adalah serangga. Jadi semua serangga masuk ke dalam arthropoda yang namanya insekta. Kemudian krustasea, segala jenis udang-udangan, baik itu lobster, udang maupun kepiting itu masuk arthropoda. Arachnoidea. Jadi Arachnoidea ini contohnya adalah bermacam-macam laba-laba dan kalajengking. Dan yang terakhir adalah Myriapoda. Myriapoda ini dia punya banyak kaki. Dia lebih mirip seperti cacing. Langsung ke contohnya. Contohnya belalang dan lebah. Lihat, bisa dibedakan atas kepala, dada, perut. Kepala, dada, perut. Kepala, dada, perut. Jadi ini namanya arthropoda. Selanjutnya contohnya udang. Kepala, dada, perut. Nah, ini. Sama juga dengan kepiting, kepala, dada, perut di bawah sini. Sama juga dengan laba-laba dan kalajengking yang kakinya 8. Kemudian ada juga yang masuk Myriapoda tadi, lipan dan kaki 1000. Ini arthropoda. Lanjut kepada hewan invertebrata yang terakhir, kelompok yang namanya Echinodermata. Echinodermata ciri-cirinya tubuhnya diselimuti duri dan zat keras. Jadi tubuhnya keras, kemudian ada duri-durinya. Contohnya adalah bulu babi. Jadi bulu babi yang ada di laut. Nah, ini warna hitam. Nah, ini ada durinya. Dan tubuhnya yang di sini juga keras, tapi di dalamnya lembut. Kemudian ada bintang laut. Bintang laut juga keras kalau kita pegang. Kemudian bintang ular dan teripang. Semuanya di laut. Kita lanjut ke hewan vertebrata. Hewan yang sudah punya tulang belakang. Artinya kalau tubuhnya tidak lunak lagi, tidak ada yang lunak lagi. Kelompok yang pertama adalah Pisces. Pisces itu artinya ikan. Berarti semua kelompok ikan itu masuk ke dalam Pisces. Ciri-cirinya bernapas dengan insang. Berarti kalau ikan yang tidak bernapas dengan insang itu tidak termasuk Pisces. Contohnya paus dan lumba-lumba yang bernapas dengan paru-paru, jadi dia tidak masuk Pisces. Tapi ikan yang lainnya masuk ke dalam kelompok Pisces. Ingat namanya Pisces, ikan. Hewan vertebrata yang kedua, amfibia yang kita bahas. Amfibia punya ciri-ciri tubuhnya selalu berlendir. Ya, selalunya 2 kali, maafkan. Jadi tubuhnya selalu berlendir, kemudian dapat hidup di darat dan air. Nah, bisa dibayangkan binatangnya contohnya apa? Jadi contohnya adalah katak, jadi tubuhnya selalu berlendir. Kodok, ingat ya, bedaan katak dan kodok. Katak tuh lebih ramping, kodok tuh lebih gemuk. Nah, tubuhnya selalu berlendir. Terakhir adalah salamander. Nah, salamander ini jarang kita lihat karena kebanyakan di Eropa. Tapi bentuknya seperti tokek dan tubuhnya licin berlendir. Kalau tokek kan tidak. Vertebrata selanjutnya reptilia. Reptilia ciri-cirinya jalannya pasti melata karena reptil. Tubuhnya tidak selalu berlendir. Ada yang berlendir tapi tidak semuanya ataupun tidak selalu berlendir. Contohnya komodo. Komodo jalannya melata. Tubuhnya bersisik bukan berlendir. Buaya sama, buaya juga jalannya merata dan kura-kura yang jalannya melata. Ular juga jalannya melata.
dan tubuhnya tidak berlendir. Kita lanjut, vertebrata yang keempat, aves, burung. Semua burung masuk ke aves. Ciri-ciri aves sudah pasti memiliki paruh dan tubuhnya ditutupi bulu. Jadi semua burung, baik itu burung merak, penguin, flamingo, burung kakatua, dan burung unta, burung kalkun, ayam kalkun, ayam juga masuk ke dalam aves. Bebek juga masuk ke dalam aves. Pokoknya yang memiliki paruh dan tubuhnya berbulu masuk ke dalam aves. Yang terakhir, vertebrata yang terakhir, yang paling besar, yang paling banyak anggota kingdomnya, anggota dari kelompoknya, yaitu mamalia. Banyak sekali. Ciri-ciri mamalia, pertama menyusui anaknya atau melahirkan. Yang kedua, bernapas dengan paru-paru. Jadi inti utamanya semua mamalia ini bernapas dengan paru-paru. Contohnya tidak perlu Bapak sebutlah, karena di SD sudah banyak dibahas. Ya, manusia juga termasuk ke dalam mamalia. Oke, demikian yang dapat Bapak sampaikan. Ada tugas ketujuh, lanjutkan di kertas folio bergaris kalau masih muat yang kemarin. Kalau tidak, silakan pakai folio bergaris yang baru. Terima kasih atas perhatiannya.